mencium bau busuk di sini. Pak, Bang, bayar uang keamanan. jangan bang, saya lagi nggak ada uang bang. Udah seminggu kamu nggak bayar uang keamanan. Ini belum lagi ada pelanggan bang. Alah, Jangan bang, saya lagi sakit. Bang, jangan bang. Apa-apaan ini bang, jangan. Saya belum ada pelanggan bang, saya lagi sakit. Bayar. Tolong bang. Astagfirullahaladzim, Pak Joko. Semoga kerjasama kita ini terus berjalan. Ya Pak ya? Pak, ini ada sedikit hadiah buat Pak Lurah. Silakan diterima. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Saya mengucapkan selamat buat Bapak yang sudah terpilih menjadi lurah baru di kampus ini. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Selamat. Oh iya. Sepertinya Pak Lurah yang baru terpilih ini bukan orang baik. Pak. Ya. Bapak mencium bau busuk nggak Pak di sini Pak? Bau busuk? Mas, tempat ini tuh bersih. Tiap hari dipel, disapu, semuanya bersih. Nggak ada bau busuk, Mas. Tapi Pak, saya benar-benar mencium bau busuk Pak di sini Pak. Lagi pula Mas ini siapa sih? Menghina ya? Tempat bersih dibilang busuk. Udah deh, lebih baik Mas pergi. Ada-ada aja tempat bersih dibilang busuk. Bang, jangan diacak-acak dagangannya bang. Ini peringatan buat kalian semua. Siapapun yang dagang di sini harus bayar uang keamanan. Tapi biasanya di sini nggak ditarik uang keamanan bang. Ampun bang. Dengar, lurahnya beda, aturannya juga beda. Lu ngerti nggak? Ya udah bang. Mau bayar nggak? Ya udah bang. Mau gua acak-acak nih. Jangan bang. Saya mau bayar bang. Cepat bayar. Gitu dong dari tadi. Lu juga bayar, kamu bayar. Cepat. Dari tadi dong. Ayo. Isi bos. Kalau gini kan Bapak pasti bangga sama kalian. Hari ini kita untung besar bos. Lumayan bos dapatnya. Iya, bos, lumayan. Ayo, Kalau gini kan gua nggak perlu minta jajir sama Bapak. Bos, mana buat kita jatah? Kita Minta berdua. sama Bapak. Udah ayo cabut. Ayo, wae si bos. Nenek Siti. Ada apa ini? Udah nenek gak usah lagi bersihin tempat ini. Karena mulai sekarang nenek harus pergi dan tinggalin rumah ini. Enak aja. Ini rumah saya. Dari kecil saya udah nempati rumah ini. Ini tanah milik negara. Jadi nggak ada warga yang boleh nempatin. Tapi ini rumah warisan turun-menurun. Mana mungkin tanah negara? Udah nek, gak usah banyak ngomong. Mendingan nenek pergi sekarang atau kita usir paksa. Enggak, saya nggak mau pergi dari sini. Oke, siap bos. Buka. Bukan nek. Buka nih. Pergi kalian semua. Saya nggak mau pergi dari sini. Saya sudah tidak punya siapa-siapa. Pergi. Pergi kalian. Salah sendiri. Kenapa kemarin gak pilih Bang Romi jadi lurah? Jadi saya diusir karena saya tidak memilih Pak Romi. Ya begitulah. Kejam kalian. Pergi kalian semua. Udah bawa. Keluar. Pergi. Ayo, bawa. Ayo keluar. Nggak mau. Pergi dari sini, Nek. Jangan usir saya. Nek. Izinkan saya tinggal di sini. Udah. Mulai sekarang nenek gak usah balik lagi ke sini ya. Enggak, saya nggak mau pergi dari sini. Bray, kunci Bray. Kunci Bray. Udah beres, bos. Udah, yuk. Ribet. Jangan usir nenek. Lagi 10. Izinkan tinggal di Lepasin. sini. Lepasin ya Siti. Sini.
Lu siapa ya? Gak usah ikut campur lo. Gue nggak mau ikut campur. Tapi gue nggak tega lihat nenek yang udah tua dan sebatang kara diusir dari rumahnya tanpa alasan. Diajar. Ini lo. Pahlawan lo. Udah. Itu akibatnya kalau lo ngelawan gua. Cabut. Kamu nggak apa-apa, Roy. Nenek jangan sedih, Nek. Gimana nenek nggak sedih? Sekarang nenek udah nggak punya rumah. Jadi nenek mau tinggal di mana? Nenek bisa tinggal di rumah aku dulu ya untuk sementara. Iya. Ini bagian kalian berdua karena sudah turun langsung ke lapangan. Terima kasih Pak Bos. Maaf, maksudnya Pak Lurah. Ini untuk Pak RT dan juga Pak RW karena sudah mendukung saya. Semua kebagian kan? Terima kasih Pak Lurah. Oh ya, sekarang tugas kita adalah usir warga yang menempati tanah kelurahan. Jika mereka mau menempati tempat itu, mereka harus bayar dengan mahal. Kalau memang mereka nggak mau pergi dan mereka nggak mau bayar sewa tanah, gimana Pak Lurah? Kalau mereka tidak mau pergi, apalagi tidak mau bayar, usir mereka. Pokoknya kita harus memanfaatkan kesempatan sekecil-kecilnya. Kalau saya dapat uang, kalian akan juga mendapatkan uang. Kalau saya jadi orang kaya, kalian juga akan ikut menjadi orang kaya. Siti tinggal di sini dulu ya. Nanti Roy cariin tempat tinggal buat Siti di yayasan sosial. Nek Siti, apa yang terjadi? Nanti Roy ceritain semuanya, Pak. Sekarang Papa tolong izinin Siti untuk tinggal di rumah kita dulu. Boleh kan, Pak? Iya, tentu boleh. Nek Siti, ayo saya antar ke kamar. Ini imbalan buat kamu karena sudah usir nenek Siti itu dari rumahnya. Terima kasih Pak. Aku akan bikin warga itu kapok karena sudah tidak milih aku dalam pemilihan lurah. Dan nenek Siti itulah sebagai contohnya. Ada satu lagi Pak, ada warga anak muda namanya Roy. Dia berani ngebantah saya Pak. Dia sok-sok jadi pahlawan ketika saya usir si Siti Pak. Kalau begitu, kamu awasi dia. Kalau dia berbuat yang macam-macam, kamu habisi. Siap Pak. Ya sudah, kalau begitu saya langsung permisi Pak. Ya. Mari Pak. Ya. Mas, kamu kok tega sih ngusir Nek Siti? Jangan suka berbuat zolim sama orang, Mas. Kamu jangan ikut campur urusan aku. Aku sudah menjadi lurah dan aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Termasuk orang-orang yang berseberangan dengan aku. Astagfirullahalazim. Mas, jabatan sebagai lurah itu adalah amanah. Jangan dipakai untuk bertindak sewenang-wenang, Mas. Kamu diam saja. Ini urusan aku. Kerja kamu, terima uang, urus rumah tangga. Benar. Ingat, Mas, orang yang gak bisa amanah itu tempatnya di neraka. Aku gak mau kamu kena murka Allah, Mas. Diam saja.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nak Roy, makasih sudah datang di acara pengajian dan doa bersama untuk almarhum suami saya, Mas Joko. Pak Joko meninggal karena serangan jantung. Dia shock saat dagangan nasi gorengnya dihancurkan oleh Pak Komar dan anak buahnya. Kejam sekali Pak Komar itu. Kalau memang ada warga yang melihat penganiayaan terhadap Pak Joko, kenapa nggak dilaporin polisi aja, biar diproses secara hukum? Sudah, biarin saja. Saya sudah ikhlas menerima kepergian Mas Joko. Biar Allah yang membalas semua kejahatannya Komar. Pak Komar memang nggak punya hati. Tapi tenang aja Bu, kalau umpama Ibu berubah pemikiran, saya siap menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan oleh Pak Komar terhadap Pak Joko. Astaga. Wanto. 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 Pak. Tolong. Pak. Bah, ini uang sebagai ucapan terima kasih saya yang sudah membantu saya untuk memenangkan pemilihan lurah kemarin. Saya minta maaf kalau baru kali ini saya datang kemari. Semua yang menentang saya sudah saya singkirkan. Tapi ada satu orang yang berani sama saya, Mbak. Namanya Roy. Saya khawatir orang itu bisa membongkar semua kejahatan saya. Jangan khawatir, semuanya bisa saya atasi. Benar ya, Mbak? Iya. Saya tahunya semuanya beres ya. Beres. Kalau begitu, saya pamit ya, Mbak. Iya. Roy, Kenapa sih, Pak? Nek Siti nggak ada. Papa udah cari seisi rumah dan sekitar rumah, tapi nggak lihat Nek Siti. Gawat, Pak. Kita harus cari Nek Siti. Jangan. Jangan hancurkan rumah saya. Udah, Nenek. Udah, pergi, Nek. Pergi. Saya mau tinggal di rumah ini. Karena rumah ini saya bangun dengan keringat saya sendiri. Gondrong. Siapa soalnya? Pergi. Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan, kamu jahat, Komar! Lepaskan! Diam lo semua, Lepaskan! Lepaskan! Berani-beraninya lo ngelawan, ha? Ini peringatan buat kalian semua nih. Jangan sampai ada yang pernah ngebangkang aturan kampung ini. Ngerti gak lo? Pergi ke sana. Pergi! Udah lanjut. Nek Siti? Mana Nek Siti? Lu lagi. Lu ngapain sih, ya? Lu jangan sosok jadi pahlawan deh. Saya warga kampung sini. Dan saya nggak terima kalau abang menganiaya warga di sini. Lu nggak usah ikut campur urusan gua. Atau nggak gua habisin lo. Mau lo? Mau lo? Lepaskan anak saya. Kita fokus cari Nek Siti sebelum terlambat. Roy, apa? Macem lo. Lanjut. Alhamdulillah banget ya, Bang. Astagfirullahaladzim. Balikin duit gue. Bang. Balikin dia sana. Iwan. Ini duit keamanan. Cuma lo yang belum bayar. Gue nggak mau bayar karena gue sudah punya surat dagang di sini. Terus gue mau bayar apa lagi? Hah? Abang, udah Bang. Kita kasih aja uangnya, Enggak, Bu. Bang. Enggak. Bapak nggak mau mereka menzolimi kita. Jangan. Kita harus lawan mereka. Jangan, Bang. Balikin. Diam. Tenang ya, tenang. Jadi, lu ngelawan kita juga, ha? Nah, gimana? Rasain. Ayo lihat. Ini peringatan buat kalian semua. Siapapun yang tidak bayar uang keamanan, dia akan bernasib seperti ini. Ini akibatnya ya. Contoh buat kalian. Kalau nggak mau bayar. Ngerti? Ayo.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek Siti meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek Siti. Pak, tolongin Pak. Nek Siti. Astagfirullahaladzim. Kaget ah. Nek Siti. Nek. Nek Siti. Siapa orang yang udah meracuni Nek Siti dan membuang Nek Siti pinggir kali? Kemarin gua lihat si Roy yang bawa ke rumahnya. Nah, ini nih orangnya nih. Jangan-jangan lu udah ngeracunin Nek Siti ya? Itu nggak mungkin, bukan saya. Jangan. Anak saya tidak salah. Saya memang ngomong benar. Bahkan saya bisa mendatangkan saksi bahwa Roy yang bawa Nek Siti ke rumahnya. Jangan-jangan udah dihabisin sama si Roy. Ayo kita ajar aja lah. Berhenti. Akan saya lapor kalau kalian masih berani memukul anak saya. Alah, banyak ngomong. Kita lapor aja ke Pak Lurah. Udah, ayo. Pak, bukan saya, Pak. Bukan saya, Pak. Bukan saya, Pak. Tidak salah. Pak, anak saya tidak salah. Lu tuh udah ngebunuh Nek Siti, pakai nggak ngaku lagi. Iya, pasti kalian kan yang udah ngebunuh Nek Siti, ah? Jangan-jangan dipakai buat tumbal persugihan. Iya, benar. Stop. Emang bener saya bawa Nek Siti ke rumah saya. Tapi saya punya niat baik. Karena Nek Siti udah diusir dari rumahnya oleh Pak Komar. Ah, bohong itu. Cukup. Jangan salahkan anak saya. Lepaskan anak saya. Biar saya bertanggung jawab soal Nek Siti. Oke, kalau begitu. Oke, ayo. Seret aja langsung. Seret. Jangan sakiti bapak saya! Pak! Ada apa nih rame-rame gini ya? Begini Pak Lurah, Nek Siti meninggal dalam keadaan tergeletak di pinggir kali. Ternyata semalam Nek Siti bermalam di rumahnya Pak Hasan, Pak Lurah. Semua warga curiga Pak Lurah, karena Nek Siti diracuni di rumah itu. Ini fitnah, Pak. Kami membawa Nek Siti ke rumah justru karena... Cukup. Ya sudah, begini saja. Kita tidak pantas menghukum seseorang hanya berdasarkan praduga kan? Apalagi tanpa ada bukti. Kalau begitu, kita akan selidiki kematian Nek Siti itu. Jadi, ini ayah kamu. Ya sudah, kamu bisa bawa pergi bapak kamu ini. Karena warga tidak mungkin menghukum seseorang tanpa ada bukti kan? Kalau gitu, kalian bisa bubar. Roy, pulang. Aku nanti, Pak. Papa pulang dulu aja. Lurah ini sudah dipengaruhi oleh makhluk gaib. Mas, ada apa Mas? Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada terus ngapain berdiri di sini ngendap-ngendap? Tadi kebetulan saya lewat sini, Pak. Kalau lewat ngapain di sini? Hah? Jangan-jangan mau nyolong ya? Mau masuk ya kan? Apa yang diincar? Ada apaan lagi sini? Begini Pak, tadi saya melihat anak ini berdiri mengendap-endap di samping pintu. Dia mau masuk secara diam-diam Pak. Enggak Pak. Permisi. Hei, mau kemana kamu? Sebenarnya anak itu siapa? Anak itu namanya Roy, Pak Lurah. Dia punya kemampuan indigo untuk bisa berkomunikasi dan melihat makhluk goib, Pak. Banyak orang kampung di sini yang sudah ditolong sama dia dari gangguan makhluk goib. Sudah. Kamu pergi. Baik, saya permisi dulu, Pak. Pantes saja. Dia sepertinya melihat sesuatu di antara sini.
Aku harus awasi dia. Mas, tunggu mas, masalah kita belum selesai. Gue udah bilang sama lo kan, lo nyiapin aja anak dalam kandungan lo. Beres kan semuanya? Hah? Gak mau, aku gak mau ngelakuin itu. Kita udah berbuat dosa, jangan ngelakuin dosa lagi. Alah, ngomongin dosa lo sekarang. Kemarin aja lo gak inget dosa. Sok suci lo. Aku tahu, waktu itu aku kilaf. Aku udah percaya sama rayuan kamu. Sekarang kamu harus tanggung jawab, Mas. Aku gak mau ngelahirin anak ini tanpa ayah. Lo jangan pernah mimpi bisa nikah sama gue. Aku mohon, Mas. Kamu boleh cerain aku setelah anak ini lahir. Alah, lo bikin gue pusing aja. Sekarang lo ikut gue buat ngenyapin anak ini. Gak, ayo. Mas. Itu kan temen SMA aku dulu, si Vera. Kayaknya lagi berantem. Jangan paksa aku berbuat dosa lagi. Jangan mau. Diam lo. Dari awal, gue tuh cuma pengen main-main doang sama lo. Gak ada niatan buat nikahin lo. Dan satu lagi, gue ini anaknya Pak Lurah yang terhormat. Gimana jadinya kalau orang tahu gue nikahin lo yang udah hamil gini? Gue gak mau nyoreng nama bokap gue. Ngerti? Hei, hentikan! Rani, Hentikan. Gue tahu lo anak lurah terhormat. Tapi yang barusan gue lihat, kamu cerminkan lo lelaki terhormat. siapa lo berani lo kayak gini? Roy, udah Roy, cukup. Udah cukup. Awas lo ya. Gue bakal bikin perhitungan sama lo. Makasih ya Roy. Jujur, aku malu. Aku pulang dulu ya. Fer. Vera, belakangan ini ibu perhatikan kamu sering muntah-muntah. Kamu sakit ya? Vera, kita ini orang nggak punya, Ver. Kamu tolong jaga ya kesehatan. Kalau kamu sakit, nanti nambah biaya lagi, Ver. Kamu kenapa, Nak? Kenapa? Maafin Vera, Bu. Vera hamil. Apa? Kamu hamil? Siapa yang ngakuin itu siapa? Siapa? Ngomong sama ibu. Siapa? Randi, Bu. Anaknya Pak Lurah. Kamu kenapa begini, Nak? Kenapa kamu bikin malu ibu? Sekarang kamu harus nikah sama Randi sebelum orang-orang lain tahu kalau kamu itu hamil. Gak bisa, Bu. Randi gak mau tanggung jawab. Enggak. Pokoknya Randi harus tanggung jawab. Ibu! Bu! Apa? Randi menghamili anak Bu Mina? Iya, Bu Lurah. Makanya saya minta Randy untuk bertanggung jawab menikahi Vera anak saya, Bu. Astagfirullahaladzim. Saya mohon, Bu Lurah berjanji sama saya agar Randy mau menikahi Vera anak saya, Bu. Saya mohon. Ya sudah, Bu. Sudah, Bu Mina. Jangan seperti ini ya, Bu. Saya akan paksa Randy untuk menikahi Vera. Tapi saya nggak janji ya, Bu. Saya tahu watak Randy dan ayahnya seperti apa. Lucu juga Vera waktu SMA. Gawat, Vera dan ibunya dalam bahaya. Randy, kamu kan tahu, sekarang itu ayah sudah menjadi seorang lurah. Bagaimana kalau warga kampung itu tahu kalau kamu menghamili anak orang? Mau taruh di mana muka ayahmu ini? Ayah tenang aja. Soal itu aku udah mikirin semuanya ya. Ayah terima beres aja deh. Yang pasti warga kampung gak bakal tahu. Oke, kita anggap masalah ini kelar. Tapi ayah tidak mau Mina ataupun Vera itu buka mulut. Siap Pak Lurah. Mas, nggak bisa gitu aja dong masalah ini selesai. Randi tuh harus tanggung jawab. Gimana nasib bayi yang ada di kandungan Vera? Sudah. Kamu pikir dong, Vera itu orang miskin.
anak seorang janda. Aku ingin anakku ini menikah dengan orang kaya. Teman-temanku itu banyak pengusaha-pengusaha kaya. Ya kan, Redi? Astagfirullahalazim. Tega banget sih Mas ngomong kayak begitu. Bu Mina dan Vera punya perasaan, Mas. Kasihan dong mereka harus menanggung aib gara-gara kelakuan si Randy. Kalau kamu tidak tahu, diam saja. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa pergi dari tempat ini. Bu Mina, saya mohon maaf Bu. Saya tidak bisa membujuk Randy untuk menikahi Vera. Apalagi ayahnya Randy mendukung Randy. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi Bu. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bu. Bu Lurah nggak salah. Ibu sudah berusaha. Vera, kamu kemana nak? Bu Lurah, saya permisi dulu ya Bu. Saya mau ngejar Vera. Takut terjadi apa-apa ya Bu. Saya juga sekalian pamit ya Bu Mina. Saya harap Vera menemukan jalan yang terbaik. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vera! Roy, kamu mau kemana? Roy buru-buru Pak mau ke rumahnya Bu Mina. Soalnya aku khawatir Vera sama Bu Mina itu dalam bahaya Pak. Kalau benar mereka dalam bahaya dan kamu mau nolong mereka, berarti kamu juga dalam bahaya. Papa nggak akan biarkan kamu sendiri dalam bahaya. Papa ikut. Pak, Roy nggak mau ngerepotin Papa, Pak. Ayo jalan. Bos, kenapa berhenti? Iya. Kebetulan, gua ketemu ibu-ibu tukang adu. Vera! Vera! Vera, kamu di mana, Vera? Gua bakal ngabisin dia selama-lamanya. Biar dia nggak ngomong ke orang-orang kalau gua udah ngambil anaknya. Bos, kenapa nggak tabrak aja sekalian? Bener loh. Aduh, Kurang ajar. aduh. Dia pakai ngindar lagi. Gua mau ngomong sama dia. Siap, Bos. Beres, Bos. Pokoknya tenang aja. Ibu tua miskin. Kemarin ngapain datang ke rumah, ha? Pakai ngefitnah saya udah ngambil anak ibu. Maaf Nak Randy, bicaranya di rumah ibu aja ya. Nggak enak kalau dengar semua warga di sini. Oke. Saya juga nggak mau banyak orang yang dengar fitnah murahan ibu. Yuk, mari. Din, Bos mau kemana tuh? Bon, sebaiknya kita ikutin Bos aja. Ayo. Ah, gue setuju tuh. Ayo. Yuk. Ayo silakan masuk. Saya nggak biasa masuk rumah kumuh kayak gini. Kalau mau ngomong di sini aja. Saya hanya minta Nak Randy bertanggung jawab atas kehamilan anak saya. Ada apa, Roy? Papa tunggu di sini ya, Pak. Ya, Papa tunggu di sini. Kamu hati-hati ya, Roy. Anak ibu itu memerah saya biar nikah sama orang kaya. Astagfirullahaladzim. Saya harus bilang ke orang tua kamu. Sakit. Ada apa nih? Nak Roy. Bu, ada apa, Bu? Lu lagi. Gak usah gue campur urusan orang. Tolong jangan kasar sama orang tua. Beresin. Beres, Bos. Rasain lo. Ini akibatnya jadi pahlawan kesiangan. Ngerti?
Cabut. So jagoan sih lo. Naroy nggak apa-apa. Gak apa-apa. Bagaimana? Sepertinya Mbah, anak muda di kampung itu mulai curiga dengan ilmu hitam yang saya bawa itu. Tenang saja. Terus apalagi yang harus saya lakukan? Saya ingin Mbah buat pemuda itu dan juga keluarganya tutup mulut Mbah. Saya tidak ingin ada yang menghalangi jalan saya. Itu persoalan gampang. Tunggu sebentar. Keluar. Dia yang akan melindungi kamu. Ya udah, kamu istirahat aja. Kamu kenapa, Roy? Astaga. Kenapa badan kamu jadi tiba-tiba panas begini, Roy? Roy, ya ampun, paku dan jarum. Roy, Papa anterin kamu ke dokter aja ya. Papa telepon dokter Yadi. Enggak, Pak. Ini kiriman, Pak. Nggak perlu dokter, Pak. Bapak bantu antar ke kamar aja, Pak. Yuk. Masuk. Tolong. Ayo, Lepasin saya. Tolong. Lepasin saya, tolong. Di mana saya? Lepasin saya. Lepasin. Percuma ibu teriak sekencang mungkin. Satu orang pun tidak ada yang dengar. Hah? Mau apa kalian? Mau apa? Lepasin saya, lepasin. Jadi, ibu masih berani melaporkan kami ke polisi? Jangan. Lepasin saya. Saya hanya minta sama Randy untuk mengakui anak saya. Kalau anak yang kandung anak saya itu anaknya. Oh, jadi anaknya itu anaknya Randy. Tinggalin. Tolong. Jangan tinggalin saya, tolong. Tolong, saya takut, tolong. Jangan tinggalin saya. Tolong. Roy. Darah. Mau apa kamu datang ke sini? Siapa yang menyuruh kamu menggangguku? Saya Roy Kiyoshi. Jangan coba-coba mendekati tubuhku. Roy! Roy, ada apa, Roy? Saya Roy Kiyoshi. Demi pelindung alam semesta, keluar kamu dari tubuhku. Keluarlah! Ada apa, Roy? Siapa yang kirim ini, Roy? Kenapa aku nggak bisa lihat apa-apa, Pak? Jin itu terlalu kuat, Pak. Hah? Gimana, Bu?
Ibu masih berani mengancam kami? Dio! Jangan. Saya janji. Lapor polisi? Enggak, Mas. Saya nggak lapor polisi. Lo udah paham kan sekarang? Kalau berurusan sama gue taruhannya nyawa. Paham kan? Iya, saya paham. Saya nggak mungkin lapor polisi. Kasih dia cabut. Tolong! Tolong! Maafin Vera, Bu. Vera lebih memilih pergi ninggalin Ibu. Karena Vera nggak mau bikin aib buat Ibu. Sepertinya aku kenal suara itu. Ibu, Ibu. Tolong! Tolong! Ibu! Vera! Tolong Ibu, Vera! Apa yang terjadi, Bu? Kenapa Ibu ada di sini? Ibu diculik dan Ibu disiksa sama Rani. Untung Ibu berhasil kabur ya. Maafin Vera, Bu. Karena Vera, Ibu jadi menderita kayak gini. Gara-gara Vera, Ibu jadi disiksa sama Randi. Soal penyiksaan Randi, Ibu nggak pikirin. Tapi yang Ibu pikirin sekarang, gimana keadaan kamu, Vera? Nasib anak dalam kandungan kamu. Vera juga nggak tahu Bu harus gimana. Vera nyesel udah ngelakuin perbuatan dosa besar. Seharusnya Vera nggak percaya sama omongan Randi. Ya sudah, sekarang kita mohon ampun sama Allah. Mohon yang terbaik darinya ya nak. Ayo sekarang kita pulang. Ibu takut nanti anak buah Randi mengejar ibu. Ayo. Diam! Hai! Mau lari kemana kalian? Kalian tidak bisa kabur! Diam! Diam! Ayo bawa! Jadi para pedagang tidak mau pindah dari pasar. Dan malah mereka melawan. Apa kita habisin aja Pak mereka biar kapok? Jangan. Jangan kita habisi. Kalau nanti ada yang liput, ini bisa berbalik menjadi bahaya buat kita. Jadi saya harus gimana sekarang Pak? Biar saya sendiri yang akan menangani di sana. Kita ke pasar. Mau pergi? Siap Pak. Bagus kalau langsung datang kemari. Kita pergi ke pasar. Kamu bikin semua orang yang ada di sana patuh apa yang aku perintahkan. Dan mereka mau pergi dari sana. Ikut aku. Menggusur pasar itu harus ada prosedurnya. Yang kamu harus ingat adalah kami resmi di sini. Apapun yang terjadi di sini kami akan tetap mempertahankannya. Diam! Kamu udah boleh melawan ya? Hah? Lu siapa di sini? Hah? Lu mau ngelawan penguasa? Saya tidak takut dengan siapapun. Kami semua di sini akan mempertahankan lapak ini sampai titik darah penghabisan. Ya, betul. Diserang. Udin! Udin! Sini! Iya Bu. Kalian itu apa-apaan sih? Jangan ambil tanah yang bukan hak kalian! Mohon maaf Bu Lurah, kami hanya menjalankan perintah. Ya Allah! Permisi Bu. Astaga! Bu, sini deh. Randi ini apa-apaan sih Randi? Mendingan Ibu jangan ikut campur deh. Apalagi sampai ngebelain pedagang. Ibu nggak tega lihat mereka dianiaya seperti ini. Mereka ambil hak pedagang.
pasar ini bakal digusur, Bu. Bakal jadi mall gede. Ini salah satu proyek besarnya Ayah. Astagfirullahaladzim. Jadi ayah kamu yang ada di belakang semua ini? Jangan sampai ada yang tahu, Bu. Mendingan Ibu pulang aja ya. Ayo, Bu. Udah, ayo, Bu. Ayo, berani sama gua! Semua diam! Sekali lagi saya tegaskan. Pasar ini akan tetap saya gusur. Meskipun kalian tidak suka. Apapun yang terjadi, kami akan tetap mempertahankan lapak ini sampai kapanpun. Betul! Betul! Oh. Apapun yang terjadi, keputusan saya ini tetap akan saya bangun mall di sini. Sebaiknya kalian pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada gunanya kita ribut-ribut di sini. Pulang ke rumah masing-masing. Pak, Roy sakit nggak kayak biasanya, Pak? Kekuatannya Roy kayak hilang semua, Pak. Kita ke rumah sakit aja, Roy. Biar jelas kamu sakitnya apa. Papa juga nggak tega lihat kamu begini terus. Kita berangkat sekarang aja. Yuk. Siapa kalian? Apa-apaan nih? Apa-apaan? Abis mau cepetin. Pegang. Kenapa gue ada di sini? Bangun juga lo akhirnya. Randy. Lo harus dapat balasan yang setimpal. Lo bener-bener, Ren. Lo beraninya main belakang. Dasar pengecut lo! Lepasin gua! Lepasin! Pasti gue lepasin. Tapi nanti, setelah lo jadi tumpuan keluarga gue. Kalian biadab, kalian bukan manusia! Awas, gua lepas, gua akan tutup hasil kalian semua! Coba aja kalau bisa. Lu banget. Pukul. Ayo. Nih, coba pukul. Udah sampai rumah. Pak, Roy bilang juga apa, Pak? Percuma bawa Roy ke rumah sakit. Yang ada dokter malah bilang Roy nggak kenapa-kenapa. Mungkin kamu kecapean aja. Butuh istirahat yang banyak. Kurang istirahat gimana, Pak? Roy itu udah banyak tidur. Yang ada Roy malah lemes dan muntah-muntah, Pak. Pak, Papa masuk dulu aja. Roy mau cari angin segar, Pak, di luar. Udah, hati-hati ya. Siapa yang panggil saya? Penasaran isinya apa?
Siapa yang udah naruh kain ini di sini? Pasti niatnya jahat. Aku harus cari tahu siapa pemilik kain kafan ini. Lepasin gue, Randy! Randy, lepasin gue! Tolong! Jangan mendekat, tolong! Tolong! Saya sudah lenyapkan Iwan, Pak. Jadi mulai sekarang sudah tidak ada lagi provokator pedagang yang menentang Pak Lurah untuk bikin mau di sana, Pak. Bagus. Bagus. Ini imbalan buat kamu. Tapi semua aman kan? Semua bersih. Tidak ada satupun bukti yang bisa memberatkan saya. Hah? Pokoknya semuanya aman. Bagus. Sekarang. Oke, Pak. Makasih, Pak. Mas, tega banget sih, Mas. Kalau kamu belum mau tobat, terpaksa aku harus laporin kamu ke polisi. Oke. Sini. Mas! Kalau kamu memang mau lapor sama polisi, lapor sana. Tapi ingat, sebelum kamu sampai kantor polisi, sudah aku kirim kamu ke neraka. Mas, aku tuh sayang sama kamu, Mas. Aku nggak mau kamu terjerumus terus dalam dosa. Aku mohon, Mas. Kamu sadar, Mas. Cukup! Cukup! Aku cukup dengar ocehan kamu itu. Kamu pergi dari sini. Pergi! Mas! Pergi! Mas! Mas! Mas, buka, Mas! 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 Sebenarnya tujuan orang itu apa ya? Mengirimkan kain kafan dan tulang itu. Ray, sadar Ray, ini Papa. Sadar Ray, tolong, tolong. Sadar, ini Papa Roy. Astagfirullah. Roy, sepertinya Roy kerasukan. Aku harus bacakan doa untuk dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Panas, 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 panas. Roy, Roy, kenapa Pak Roy? Gak tahu dia. Tiba-tiba begini dia. Astagfirullah. Roy bangun Roy. Roy, kamu gak apa-apa Roy?
lo nggak usah minta pertanggungjawaban atas kehamilan lo itu. Dan lo nggak mau dengerin. Sekarang aku nggak minta dinikahin sama kamu. Telat. Ya sekarang gue punya rencana bagus buat lo. Randi, apa yang akan kamu lakukan, Randi? Janjilah, Randi! Janjilah kamu, Ran! Randi! Terus, Bos! Janjilah kamu, Ran! Ibu! Gua mau lo nyaksiin ibu lo kebakar hidup-hidup. Randi, aku mohon jangan, Ran! Udah bos, lakuin aja. Vera, Ibu minta maaf ya nak. Ibu gak bisa jaga kamu dengan baik. Ibu mohon, kamu bisa jaga diri kamu dengan baik ya nak. Harusnya Vera yang minta maaf sama ibu. Ya Allah, kalau umur hamba sampai di sini, Ibu, hamba ikhlas ya Allah. Tapi hamba mohon, ampuni dosa-dosa hamba dan dosa anak-anak hamba ya Allah. Randi, tolong jangan lakukan itu. Ibu, Randi jangan lakukan itu. Tangan bos kebakar. Tolong! Iya bos, Cepetan botak kayak. Iya, Aduh, mati lagi dia. Buruan, cari lain cepetan botak. Aduh. Tunggu. Aduh botak dong, cepetan. Iya, tunggu bos. Roy. Mohon maaf, Pak. Tadi saya lewat depan rumah Bapak, saya dengar orang minta tolong. Jadi maaf ya Pak kalau saya masuk tanpa permisi. Bu Lurah gak perlu minta maaf. Justru saya yang terima kasih karena sudah ditolong. Roy. Astagfirullahaladzim. Roy. Sepertinya kiriman makhluk gaib kali ini kuat sekali. Sampai Roy nggak bisa menolaknya. Hanya ada satu cara mengusirnya, Pak. Yaitu dengan membaca ayat-ayat Allah. Kita berdoa, Pak. Iya, Dina. Pelannya asap. Ini karena kesalahan kamu sendiri. Karena kecerobohan kamu itu, tangan kamu kebakar. Untung saja kamu masih selamat. Ya sakit ya. Ayo bisa ngomel aja deh. Nggak tahu nih sakit tahu ya. Kamu laki-laki bukan sih? Udah, ayo kita ke dokter. Ayo. Ayo, melan ya. Ayo cepetan. Katanya mau ke dokter. Ayo cepetan. Iya ya, bentar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zaladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Wasia kursi samawati wal ard. Puasa alam semesta, tolong aku. Selamatkan aku dari makhluk yang mengganggu ini. Roy. Kamu gak apa-apa? Bu Dina. Syukurlah. Alhamdulillah. Bu, makasih ya, Bu. Sama-sama, Roy. Ya.
Pak, coba Pak angkat Pak. Tanda udah keras. Bu Lurah, tolong maafkan dan doakan suami dan anak Ibu Lurah. Ya Allah, hamba sudah memaafkan suami dan anak hamba. Hamba mohon ya Allah, ampunilah suami dan anak hamba. Mudahkanlah kami untuk mengurus jenazah mereka ya Allah. Amin.